Gimana nih kabarnya pagi ini? Masih semangat gak nih? Kita mau belajar fisika loh. Semangat Ibu, makasih Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya pagi ini kita dapat berkumpul untuk pertemuan berikutnya. Ibu buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur juga dapat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kemudian salawat dan salam Allah kita lakukan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita berdoa nih semoga hari ini diberi kelancaran dan juga ilmu yang Ibu sampaikan akan bermanfaat di kemudian hari. Boleh nih Ibu tolong dipimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya Lupi, tolong sama Ibu doa. Kemudian kayaknya kalau kita masuk ke materi agak boring kali ya. Mungkin kita bisa ke ice breaking dulu nih. Nah, Ibu punya ice breaking yang namanya tepuk 1 sampai 5. Bisa kan? Bisa tepuk 1 itu berarti sekali, tepuk 2 kali, 3 sampai 5 kali. Bisa? Oke, kita mulai ya. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Berarti kalau ada 5 kali kanan, kiri, atas. Bisa? Bisa ya. Kita coba yang untuk 4 kali ya. Kita untuk 4 kali. Kita untuk 5 kali. Nah, yang keren kita untuk 5 kali sebanyak 5 kali. Nanti terakhirnya bilang sore ya, oke? Bisa? Oke. Bisa? Oke. Tepuk 5 kali sebanyak 5 kali. Ilmu yang pelajari tentang alam semesta Ibu, terus juga tentang alat kumpulan dan sebagainya Ibu. Tuh, kalau ini gimana nih Dina? Kalau dari itu ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan, terus ada tentang energi potensial, termodinamika, seperti itu. Oke. Oh ya, Ibu lihat ini cuma berdua ya? Luar biasa juga nih. Iya, Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Ibu. Ada semua. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi, kita coba karena ini materi pertama untuk termodinamika. Oh, kalau sama termodinamika, kayaknya udah sangat luar biasa nih perumitannya. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih kalau tadi fisika, sekarang termodinamika apa yang tadi kalau di cuma termodinamika? Boleh nih dari dia tadi kan dokter ini yang di termodinamika. Kita mau belajar apa sih termodinamika? Termodinamika itu kalau yang saya baca itu mempelajari gas ideal, ada entropi, terus ada Perubahan energi. perubahan suhu. Energi itu kita dapat dibiarkan. Salah dong. Kurang tepat. Tapi kita mau dipindahkan, tapi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tapi bisa diubah.
gas ideal, ada nggak sih gas ideal? Aku boleh jawab nih Kak. Boleh. Kalau gas ideal itu yang menurut pemahaman aku sebenarnya kayak nggak terlalu nyata banget kalau di kehidupannya sehari-hari. Jadi kayak gas ideal itu sebenarnya dianggap nggak ada tapi dianggap ada tapi nggak ada bentuknya gitu loh Bu. Terus kalau pengertian gas ideal itu sendiri adalah gas sumber dari partikel untuk standar tertentu gitu Bu. Betul nggak? Betul banget. Terima kasih ya Upi atas jawabannya. Wah, tepuk tangan dulu buat Upi. Betul banget. Terus sebenarnya itu gas ideal memang tidak ada, tetapi itu sebuah patokan atau standar karena dia terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dan bebas tanpa adanya gaya tarik menarik antar partikel serta memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dianggap tidak memiliki volume. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita ngebahas tentang gas ideal, nggak konkret dong kalau misalnya nggak ada hukum-hukum yang berlaku. Kira-kira apa sih hukum yang berlaku pada hal tersebut? Hukum Boyle Bu? Ya betul Boyle. Terus ada lagi nggak? Hukum termodinamika apa ya? Berapa nih? 0, 1, 2, 3. Oh, hukum termodinamika 0, hukum termodinamika 1. Nah, itu aja kali. Iya. Sebenarnya kalau untuk termodinamika itu ada sampai 2 ya. Oh, Gitu. Jadi tadi benar, nggak salah. Tapi yang kita akan bahas ini adalah hukum Boyle, hukum Carlos dan juga hukum Avogadro. Nah kemudian nih pertanyaan terakhir aja deh sebelum kita masuk ke materi sekarang, yaitu kira-kira apa aja sih proses yang ada di dalam termodinamika? Proses isobarik, diabatik, iso ya sama iso apa? iso Nah, oke, kayaknya untuk sesi tanya jawab itu sampai situ aja. Kemudian, adapun yang namanya tujuan capaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ini harapannya ya, semoga aja bisa terlaksana. Kalau misalnya memang kurang jadwalnya, mungkin nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai hukum gas yang membentuk persamaan gas ideal. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi sifat-sifat sistem termodinamika. Dan selanjutnya yang terakhir itu kita akan menganalisis proses-proses termodinamika yang terjadi di dalam sistem yang tadi 4 itu ya. Tapi kita akan bahas kemungkinan cuma 3 saja. Oh iya, adapun manfaat dari kita mempelajari hal ini kan kita belajar fisika ya yang tadi dibilang Ovi bahwa kita berkaitan dengan alam semesta. Jadi kita mau tidur sampai kita bangun atau tidur lagi itu akan berkaitan erat dengan fisika. Hal itu kita pelajari, hal itu akan sangat penting kita pelajari karena berkaitan erat. Nah, mari kita mulaikan belajar. Silakan dibuka bukunya bab termodinamika. Itu ya teman-teman sekalian, kita belajar tentang termodinamika. Mungkin kita SBK lagi ya kayak tadi pagi itu. Masih ingat temu 1 sampai 5? Masih itu enggak? ini gimana Ibu? Wah, Upi ini kayaknya butuh pembelajaran lebih lanjut kayaknya ya. Tidak mau ditutup. Tepuk sekali, sebanyak sekali, sampai 5 kali. Bisa? Oke Ibu. Ayo, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali sebanyak 5 kali. Nah, ibu pengen tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Seru gak nih? seru, tapi sedikit pusing. Iya, pusing banget Ibu aku buat memahami termodinamika ini. Oke, mungkin belum ada gambaran kali ya. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan praktikum. Tapi ibu mau nanya nih, masih ingat gak sih tentang apa itu gas ideal? Ayo, siapa yang bisa jawab tentang gas ideal? Gas ideal. Yang tadi loh, sebenarnya ada nggak sih gas ideal? Bu, jadi gas ideal itu adalah model teoritis gas
gas yang dianggap terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dan bebas, tanpa adanya gaya tarik-menarik antar partikel serta memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dianggap tidak memiliki volume. Oke, betul banget ya, itu udah jelas banget yang tadi kita bahas. Kemudian, kan kita tadi belajar tentang proses-prosesnya ya dalam termodinamika. Apa sih perbedaan antara proses adiabatik dengan proses isobarik? Ayo siapa yang bisa jawab? Saya Ibu, Boleh. kalau adiabatik itu salah satu proses dalam termodinamika yang dimana tidak ada perpindahan panas antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus kalau misalkan isobarik ya Bu, Iya, kalau Bu. isobarik itu ialah salah satu proses termodinamika yang dimana terjadi tekanan pada sistemnya itu konstan alias sama dari awal sampai akhir. Itu bukan Bu? Betul sekali Upi. Nah terakhir ada yang tahu gak sih hukum Boiler itu menyatakan apa sih? Saya dulu. Ya boleh. Jadi hukum Boyle itu menyatakan bahwa untuk suatu jumlah gas tertentu pada suhu konstan, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Betul, dengan rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Oke, itu mungkin udah lebih paham lagi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang hukum-hukum termodinamika yang tadi seperti Ufi bilang, hukum 0, terus hukum 1 dan hukum 2 untuk lebih lanjutnya lagi. Dan jangan lupa ya, Ibu kasih tugas di halaman 205 pilihan ganda 1 sampai 10 dan dikumpulkan minggu depan. Itu 1 sampai 10 loh, belum sampai 100. Apa mau 100? Gak mau. Oke, baiklah. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la